Manis, pekat dan kental. Itulah cita rasa yang ditawarkan oleh madu, sajian yang memiliki sejuta manfaat. Semua orang pun tahu bahwa madu berasal dari nektar yang diambil dari berbagai bunga dan tumbuhan oleh para lebah pekerja. Nah, pemirsa, inilah Ayo Cari Tahu mengulik di balik proses ekstrak madu. Merupakan campuran dari gula dan senyawa lainnya yang ada pada tumbuhan merupakan inti dari mana madu berasal. Madu merupakan nektar yang dihasilkan dari para lebah pekerja yang menyengat bunga-bungaan dan tumbuhan di sekitar kita. Aktivitas untuk mengumpulkan madu konon sudah berlangsung sejak 10.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sebuah gambar di Gua Valencia, Spanyol yang memperlihatkan dua laki-laki menggunakan tangga sedang meraih sarang lebah yang berisi madu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, madu tidak hanya digunakan sebagai makanan atau minuman, tetapi juga dikembangkan menjadi perasa manis untuk makanan. Lebah-lebah inilah yang nantinya akan menghasilkan nektar yang dibawa ke dalam sel tempat penyimpanan nektar. Jadi lebah-lebah ini bisa produksi, jadi harus dikembalakan, Mbak, gitu. Jadi dikembalakannya pada musim-musim bunga tertentu, yaitu kayak musim bunga kapuk, musim bunga lengkeng, musim bunga mangga, rambutan, dan sebagainya. Jadi berpindah-pindah lokasi, Mbak, mengejar musim gitu. Sebelum kita mengetahui seperti apa sih kerja dari lebah pekerja ini, kita akan terlebih dahulu mengenal jenis terbaik dari lebah pekerja pencari madu. Jenis lebah yang paling efektif dalam menghasilkan madu adalah jenis Apis dorsata, atau yang lebih dikenal dengan nama lebah madu raksasa, merupakan lebah madu Asia yang berhabitat di hutan. Lebah jenis ini hanya berkembang di kawasan subtropis dan tropis Asia seperti Indonesia, Filipina, India, dan Nepal. Namun sayangnya untuk saat ini jenis lebah Apis dorsata belum bisa dibudidayakan di ruang tertutup. Nah, selain Apis dorsata, ada pula lebah Apis mellifera atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan lebah unggul. Lebah ini juga merupakan salah satu lebah yang tergolong jinak atau tidak mudah menyengat. Produk hasil dari lebah ini juga merupakan hasil yang sering kita konsumsi, yaitu madu, polen, propolis, royal jelly, dan lilin lebah. Sebenarnya jenis lebah itu banyak sekali ya, Mbak ya. Gitu. Jadi ada Apis dorsata, ada Apis mellifera, terus kemudian ada Apis cerana, dan Apis trigona ya. Itu cuma salah satu di antara 4 tadi yang banyak digunakan itu termasuk yang dipelihara oleh madu pramuka ini jenis yang Apis mellifera. Ya. Jadi kenapa harus memilih lebah yang jenis mellifera ini, di mana lebah ini sangat jinak, terus kemudian potensi madunya juga cukup tinggi, Mbak. Di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka inilah kita bisa mengetahui seperti apa sih proses budidaya dan beternak lebah, hingga ke pembuatan berbagai minuman bermanfaat yang berasal dari madu. Lebah madu ini hidup di dalam sebuah sarang yang mereka bangun dengan sangat teliti dan berbentuk heksagonal. Wah, kenapa ya sarang madu berbentuk heksagonal? Kenapa tidak segi 4 atau silinder? Kalau heksagonal itu dia segi 6. Kalau segi 6 itu kan kalau misalnya ada beban atau gimana, jadi dia bisa terbagi sama ratanya. Kalau misalnya segi 3 atau segi 4 itu kayaknya enggak, kayaknya lebih setuju heksagonal jadinya. Mungkin emang dari dulunya kali ya memang begitu kali ya? Gini simple sih, misalnya kalau dia bikin lingkaran itu tempatnya masih ada ruang kosong. Kalau heksagonal segi 6 kan di dempet-dempetin itu kan jadi banyak buat ngisi madunya. Di situ juga buat ngisi telurnya juga banyak. Jadi dia bentuk heksagonal, simple aja, biar rengket-rengket, biar nggak ada ruang kosong. Kalau menurut gue sih mungkin dia kayak bikin komplek gitu ya, ada tingkat-tingkatannya, jadi setiap tingkatan itu ada diisi oleh lebah-lebah gitu. Wah, kurang tahu ya, mungkin itu ngikutin bentuk panel bola sepak. Wah, jawabannya lucu-lucu ya pemirsa. Tapi sebenarnya alasan mengapa sarang lebah madu selalu berbentuk heksagonal adalah berdasarkan hasil penelitian ahli matematika, mereka menemukan bahwa bentuk heksagonal adalah bentuk geometris yang paling sesuai dan efektif untuk memanfaatkan setiap bagian unitnya.
Sarang yang dibangun oleh lebah dapat menampung lebih dari 80.000 lebah yang hidup bersama-sama dan bekerja sama. Keajaiban teknik ini diciptakan secara alami oleh lebah melalui kerjasama yang baik. Selain untuk menyimpan hasil nektar, sarang lebah ini juga dimanfaatkan oleh mereka untuk menampung persediaan makanan dan minuman lebah, serta untuk menjaga lebah muda. Tahukah kamu bahwa di dalam satu kotak lebah ini hanya terdapat 1 ekor ratu lebah? Dan tahukah kamu bahwa lebah ratu hanya bertugas mengembangbiakan keturunannya? Kemudian, lebah pejantan mempunyai tugas untuk berkembang biak dengan lebah ratu. Dan lebah pekerja yang semuanya betina ini juga bertugas untuk mencari madu, membuat sarang, hingga menjaga makanan persediaan. Lebah pekerja memiliki kantong yang dapat menyimpan nektar yang berasal dari 150 hingga 1.500 bunga. Simbiosis mutualisme yang ditawarkan oleh lebah ini tentunya membuat ekosistem kita seimbang. Tapi, seperti apa sih pengolahan madu ini hingga menjadi madu yang siap untuk dikonsumsi? Tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya Anda tahu. Dia akan keluar dari kandangnya, kemudian terus hinggap ke bunga, kemudian menghisap nektar ya. Nektar itu adalah